Solar furnace adalah struktur yang memanfaatkan sinar matahari untuk menghasilkan suhu tinggi, biasanya untuk industri. Hal ini dicapai dengan menggunakan cermin melengkung, atau sebuah arai dari cermin, yang bertindak sebagai reflektor parabola, berkonsentrasi cahaya, insolation, ke titik fokus. Suhu pada titik fokus dapat mencapai 3000 derajat Celcius, 5430 derajat Fahrenheit, dan panas ini dapat digunakan untuk menghasilkan listrik, melelehkan baja, atau membuat bahan bakar hidrogen, fuel cell. Istilah tungku matahari juga telah berevolusi untuk merujuk kepada sistem pemanas solar konsentrator menggunakan cermin parabola atau heliostats di mana 538 derajat Celcius, 1000 derajat Fahrenheit, sekarang umumnya tercapai. Tungku matahari, solar furnace, terbesar di dunia adalah di Odeillo, Perancis yang dibuka pada 1970. Mempekerjakan arai pesawat cermin untuk mengumpulkan sinar cahaya dari matahari, yang mencerminkan sinar dari matahari pada cermin melengkung yang lebih besar. Sinar kemudian difokuskan ke area seukuran panci masak dan dapat mencapai 3000 derajat Celcius, 5430 derajat Fahrenheit. Solar furnace sangat bergantung pada cuaca cerah. Solar furnace tidak memiliki kekuatan tanpa sinar matahari langsung dari permukaan reflektif. Inilah sebabnya mengapa ketika menggunakan solar furnace untuk energi yang berkelanjutan sangat penting untuk memiliki unsur-unsur lainnya, seperti penyimpanan yang menangkap dan mengandung energi yang akan digunakan kemudian. Solar furnace terdiri dari 4 komponen penting yaitu flat heliostat, parabolic concentrator mirror, atenuator, dan konsentrator absorber. Sinar matahari, radiasi, yang sampai ke bumi akan dipantulkan oleh flat heliostat ke arah parabolic concentrator mirror. Parabolic concentrator mirror, parabolic mirror, merupakan sekumpulan cermin melengkung dalam ukuran yang sangat besar yang berfungsi untuk memantulkan kembali semua sinar yang berasal dari flat heliostat menuju ke konsentrator. Sebelum masuk ke konsentrator, absorber, sinar matahari tersebut terlebih dahulu melewati atenuator. Fungsi atenuator adalah mengatur sinar matahari yang masuk ke dalam absorber. Absorber mengumpulkan semua energi matahari yang nantinya energi tersebut akan digunakan untuk memanaskan air, melelehkan logam. Temperatur yang terjadi pada absorber sangat tinggi hingga dapat mencapai lebih dari 5400 derajat Celcius. Keuntungan menggunakan solar furnace ini adalah mampu menghasilkan temperatur yang sangat tinggi pada absorber, dan solar energy merupakan salah satu energi yang paling bersih di dunia karena mudah didapat dan tidak menghasilkan emisi apapun. Di samping semua keuntungan tersebut, terdapat pula kelemahan atau masalah yang dihadapi ketika kita mengaplikasikan solar furnace ini. Masalah yang paling utama adalah bahwa matahari sendiri tidak mungkin selalu bersinar sepanjang tahun. Untuk musim tertentu bisa saja matahari tidak muncul dalam satu hari penuh. Di samping itu, solar furnace sendiri memiliki batas minimum energi yang harus dikumpulkan dari matahari agar dapat digunakan. Masalah kembali datang dari matahari karena matahari bisa saja tidak bersinar terlalu terang, tidak terlalu terik, dan tidak bersinar untuk waktu yang lama, bersinar terus-menerus secara kontinu tanpa terhalang awan atau terjadi hujan, ketika menyinari heliostat sehingga energi yang dikumpulkan tidak cukup. Masalah yang terakhir adalah solar furnace merupakan perangkat yang berbahaya. Ketika bekerja di lingkungan solar furnace, prosedur keselamatan menjadi sebuah hal yang sangat penting karena temperatur yang sangat tinggi pada bagian absorber digolongkan sebagai sesuatu yang sangat berbahaya. Dengan temperatur yang sangat tinggi, logam bahkan dapat dilelehkan hanya dalam hitungan detik. Oleh karena itu, daerah absorber ini merupakan daerah yang sangat berbahaya. Solar furnace yang terbesar di dunia yang terletak di Odeillo, Perancis.